Dan pemirsa untuk berbincang pagi hari ini di Marketplace sudah tersambung melalui video conference ada Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji. Selamat pagi Mas Wiki. Mohon Baik, maaf nih Mas kalau suara saya agak serak-serak sedikit. baik. Semoga cepat pulih suaranya Mas untuk kemudian dapat memberikan berbagai macam analisis untuk pelaku pasar lah ya dan juga klien-klien di perusahaan. Baik. Kalau kita bicara mengenai apa yang menjadi concern di pekan ini, tentu saja ini adalah menjadi pekan di mana akan ada satu data yang cukup dinanti terkait dengan penentuan suku bunga acuan dari The Fed begitu ya di hari Rabu waktu setempat kita kemudian bisa tahu di Kamis pagi secara konsensus ada di 0,25%. Sejauh mana ini kemudian akan menjadi satu hal yang akan disikapi positif, khususnya di market domestik yang lagi asik menguat nih, Mas Kenji. Pasca kemarin tembus ke level terbaru di 7.800-an. Oke, kalau dari The Fed sendiri penguatannya memang kita prediksi sebelumnya sempat between 25 sampai 50 ya. Tapi konsensus terakhir lebih state ya kemungkinan besar di 25 basis point. Menurut saya angka tersebut satu cukup bagus untuk supaya market juga tidak terlalu volatile lah untuk menyikapi. Untuk domestik sendiri ini pastinya jadi stimulus positif. Yang pertama itu akibat secara nilai tukar rupiah kita juga sedang cukup oke juga. Secara market domestiknya juga cukup bagus juga. Dan juga untuk komoditas memang secara harga nggak terlalu oke. Tapi saya rasa ini bisa jadi stimulus untuk sektor-sektor yang khususnya berhubungan dengan finance. Itu yang utamanya. Setelah itu, pengumuman ini kenapa dinantikan sekali? Biasanya market ini meresponnya ini sell on news, Mas Wiki. Jadi untuk profit taking dalam short term dulu ini juga peluang yang cukup bagus. Jadi kita expect IHSG kita masih melakukan penguatan tapi terbatas. Oke, penguatan terbatas, tapi kemudian harus mencermati banyak hal karena Anda tadi menyampaikan ya ini adalah penguatan yang kemudian terbatas dimanfaatkan untuk sebagai momen untuk profit taking begitu ya? Betul. Oke, baik. Yang menarik adalah juga terkait dengan apa yang Anda tadi sampaikan mengenai bagaimana sentimen The Fed ini akan berdampak signifikan ataupun positif terhadap sektor-sektor berbasis finance. Di sisi lain juga yang kemudian cukup berhubungan dengan finance adalah sektor properti di Indonesia sendiri yang sedang mendapatkan dukungan lah ya dari pemerintah, insentif yang merupakan pajak yang ditanggung oleh pemerintah begitu. Nah, untuk sektor properti sendiri sejauh mana Anda melihat ini kemudian akan menjadi sektor yang nampaknya secara kinerja akan menopang kinerja IHSG? Ya, untuk properti saya rasa dengan stimulus-stimulus yang sudah dilakukan pemerintah seperti IPPN gitu. Dan juga untuk pastinya untuk kita ngomong end user dalam arti peluang-peluang potensi terciptanya new housing gitu sebelumnya kan sempat lesu nih. Dengan penurunan suku bunga ini saya rasa akan memberikan stimulus yang lebih jauh lagi untuk sektor properti. Kenapa? Karena daya beli yang semakin sudah membaik juga gitu, let's say 2-3 tahun terakhir ini sudah jauh lebih membaik, didukung lagi dengan suku bunga yang rendah. Nah, ini biasanya untuk retail, untuk di sektor-sektor properti, baik itu dari infrastruktur yang pembangunan juga lebih bergerilya lagi nih untuk create new housing ini karena demand-nya ada masuk. Baik, dan secara proyeksi ini kemudian akan positif lah ya karena terkait dengan insentif tadi yang diberikan oleh pemerintah. Oke, kita kembali ke pembahasan mengenai beberapa hal yang kita perlu antisipasi terkait dengan kestabilan politik di Amerika Serikat pasca FBI kemarin merilis informasi mengenai percobaan pembunuhan Donald Trump kedua kalinya begitu ya. Sejauh mana ini sebetulnya mungkin akan mempengaruhi keputusan The Fed walaupun secara konsensus disampaikan 25 basis point ini akan menjadi satu hal yang most likely akan dilakukan oleh The Fed dan ini menjadi angka yang cukup moderat lah, Mas Kenji. Oke, untuk ini saya rasa juga mengagetkan sekaligus bisa jadi saya rasa stimulus juga untuk market. Kenapa?
untuk Presiden Amerika saya rasa belum banyak ya, atau belum pernah mungkin untuk murder attempt sampai 2 kali dalam jangka waktu yang cukup singkat seperti ini. Untuk kalau market Amerika sendiri sebenarnya secara klaim pengangguran sendiri memang mengalami peningkatan. Jadi kenapa The Fed makanya memutuskan saya rasa untuk keep it moderate tapi tetap dovish di 25 basis point. Untuk market global sendiri saya rasa Eropa ini sudah mulai menunjukkan bahwa volatilitas yang terjadi akibat percobaan pembungkaman kedua ini, nah ini juga berdampak juga nih ke negara-negara khususnya negara-negara. Apabila memang market US-nya volatile, khususnya sektor teknologi lah, let's say 1-2 tahun terakhir ini, nah itu saya rasa akan impactful untuk Europe dan ujungnya ke negara-negara berkembang ya, salah satunya Indonesia maksudnya. Baik, ini yang menarik bahwa ini menjadi sebuah optimisme bahwa The Fed akan tetap menurunkan tingkat suku bunga acuannya. ECB atau European Central Bank juga sudah melakukan pemotongan suku bunga 25 basis point begitu ya. Artinya memang secara global juga mungkin ada semacam tren yang juga dikaji oleh The Fed begitu. Kita beralih ke market dalam negeri. Tadi Anda sempat kemudian menyampaikan terkait dengan sektor finance dan juga sektor properti yang pergerakannya akan cukup signifikan. Tapi hal yang lain adalah MNC Digital Entertainment baru saja mengakuisisi 9,09% RAM atau RAM atau Tripar Multivision Plus milik Rampun Jabi di harga Rp500 dengan nilai Rp309 miliar. Bagaimana Anda melihat peluang atau dampak bagi kedua emiten ini, Mas Kenji? Oke. Nah, ini juga salah satu big news kalau kita ngomong di market dalam negeri, khususnya untuk kedua emiten ini. Saya rasa kalau untuk MNC ini sentimen positifnya adalah mereka bisa meningkatkan portofolio konten mereka dan memperluas pangsa pasarnya di sektor hiburan dalam negeri untuk MNC. Dan untuk Tripar Multivision sendiri saya rasa bisa dengan adanya akuisisi ini, mereka bisa mendapatkan akses lebih besar juga ke platform digitalnya MNC dengan produk-produk digitalnya untuk distribute kontennya mereka. Jadi menurut saya sih ini win-win untuk kedua emiten dan dampak positifnya mungkin kita bisa lihat untuk jangka menengah ke panjang nih Mas Wiki. Baik, artinya Anda cukup merekomendasikan kedua saham ini ya? Yes, ya, khususnya MNC. Baik, oke. Sangat menarik. Kemudian kita akan lanjutkan ke bahasan berikutnya, Mas Kenji, terkait dengan saham-saham berbasis finance lah ya. Kalau kita lihat proyeksi Anda tadi secara general disampaikan untuk seluruh emiten perbankan. Apakah kemudian hanya yang besar-besar saja atau juga mungkin Anda melihat saham-saham yang secara market cap tidak terlalu besar dan volatilitas juga nggak terlalu signifikan begitu, tapi melihat sentimen dari The Fed sendiri Anda rekomendasikan secara general gitu? Oke, kalau untuk perbankan memang saya lebih fokus untuk ke emiten-emiten dalam arti untuk yang berfundamental cukup kuat. Kenapa? Biasanya seperti tadi stimulus atau sentimen-sentimen positif yang kita expect, salah satunya penurunan suku bunga The Fed yang kemungkinan akan diikuti dengan penurunan suku bunga BI sama konsensusnya di 25 basis point juga. Ini memang dalam satu hal positif, tapi tadi saya bilang untuk short termnya biasanya market akan meresponnya sell on news nih, tipikalnya dalam arti dengan kenaikan market IHSG dan market domestik kita, harga saham selama beberapa pekan terakhir, saya rasa akan menjadi momen dulu jangka pendek untuk taking profit. Setelah itu sampai kita menuju end of year. Baik. Nah ini saham-saham yang fundamentalnya kuat, khususnya di finance tadi kita bahas ini biasanya akan rebound lagi. Jadi Baik. saya rasa kita bisa memanfaatkan momen tersebut. Sejauh mana analisis Anda juga ini ataupun terrefleksi ke saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda, Mas Kenji? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan bersama kami bisa jeda, kami akan segera kembali.